Dalam penyusunan anggaran, baik APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten Kota, tak ada perencana di pemerintahan yang memprediksi akan ada bencana non-alam dunia berupa pandemi COVID-19 atau virus corona. Penyebaran yang cepat dan korban meninggal yang terus bertambah jumlahnya, maka segera harus ditanggulangi. Konsekuensinya adalah pendanaan. Kita ketahui bersama, dalam aktivitas pemerintah dikenal budget is most important instrument. Pemerintah tidak diperkenankan untuk melakukan pengeluaran apabila dananya tidak tersedia atau kurang tersedia dananya dalam APBD. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan realokasi anggaran. Contohnya, pemerintah Provinsi Jambi yang berjuluk Sepucuk Jambi 9 Lurah mengucurkan anggaran tak terduga sebesar 11 miliar rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk pencegahan dan penanganan pandemi virus corona COVID-19. Mengingat jumlah orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan yang kian bertambah, Provinsi Jambi menyiapkan dana melalui anggaran tidak terduga dengan mekanisme usulan dari lembaga yang tergabung dalam gugus tugas penanganan COVID-19. Di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi selaku rumah sakit rujukan tingkat provinsi. Objek anggaran pada rumah sakit untuk penambahan ruang isolasi, kelengkapan alat pelindung diri untuk petugas kesehatan, dan peralatan tambahan di ruang isolasi yang baru. Selain usulan dari rumah sakit rujukan, dana itu juga usulan dari Dinas Kesehatan setempat yang akan digunakan untuk meningkatkan sosialisasi dan pakaian APD bagi petugas yang mengambil sampel uji lab atau tes swab. Kemudian usulan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat yang digunakan untuk peningkatan koordinasi lintas sektor termasuk dengan instansi vertikal seperti Polda, Danrem, dan Forkopimda lainnya. Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP, Balai POM, dan instansi lainnya yang tergabung dalam gugus tugas penanganan. Anggaran tidak terduga itu setiap tahun memang dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD untuk menghadapi situasi darurat atau siaga. Dasarnya harus ada surat penegasan dari Menteri Dalam Negeri. Provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa itu harus meningkatkan kesiapsiagaannya. Provinsi Jambi telah menetapkan status siaga yang telah ditandatangani oleh Gubernur Jambi dengan berdasarkan pada penetapan status bencana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan SK Gubernur, maka Pemda harus menetapkan rumah sakit rujukan yang berada di daerah untuk penanganan Coronavirus Disease COVID-19 kategori PDP. Pemerintah sendiri melalui Ketua DPR RI menyatakan mendukung realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Pada tingkat kabupaten kota, dapat pula dicontohkan pemerintah Kota Tanjung Pinang yang merealokasi anggaran sebesar 1 miliar rupiah, di mana pemerintah Kota Tanjung Pinang menggunakan arahan Kemendagri berupa realokasi dengan dua alternatif sumber pendanaan, yaitu dari dana alokasi khusus dan dana insentif daerah. Dari pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah pusat sebenarnya telah merealokasi anggaran untuk penanggulangan COVID-19 sebesar 27 triliun rupiah. Namun anggaran ini dinilai sangat kurang dan hingga video ini dibuat telah ditambah menjadi 62,3 triliun rupiah. Video kali ini kita akan bahas bagaimana cara merealokasi anggaran yang belum tersedia atau kurang tersedia dalam APBD. Ketika kita berbicara keuangan daerah, maka pertama-tama harus memperhatikan aturan yang ada. Pada level ini, kita masih menggunakan Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri nomor 33 tahun 2019
tentang pedoman penyusunan APBD 2020. Ayo kita bahas. Ada 3 skenario yang bisa diambil, yaitu pertama, dengan membuka program kegiatan baru. Kedua, menggunakan anggaran program kegiatan yang berkenaan. Dan yang ketiga, menggunakan anggaran belanja tidak terduga. Mari kita bahas satu persatu. Tapi sebelum kita masuk pada inti pembahasan, ditekankan terus dalam channel ini bahwa pada sektor publik atau sektor pemerintahan, penyusunan anggaran harus dimulai dengan menyusun detail biaya. Setelah itu baru dicari sumber pendapatannya. Tentunya ini yang membedakan dengan ketika kita menyusun anggaran perusahaan atau anggaran sektor privat yang mendahului kejelasan sumber pendapatan. Bagi yang belum memahami masalah ini, silakan ditonton video channel Petualang Ide yang membahas tentang perbedaan penyusunan anggaran sektor publik dan sektor privat. Mari kita mulai dengan skenario pertama, membuka program kegiatan baru. Membuka program kegiatan baru memiliki kelebihan, yaitu lebih executable dan akuntabel. Karena dalam kegiatan yang akan dibuka baru, rincian kebutuhan telah termuat dalam kegiatan. Untuk membuka program kegiatan baru, yang perlu diperhatikan adalah semua program kegiatan harus masuk dalam dokumen perencanaan. Dalam hal bencana yang butuh tindakan cepat dan diharapkan hanya terjadi sekali saja, sambil menunggu dokumen perencanaan diperbaiki, RPJMD atau RKPD, maka langsung dilakukan perubahan dalam peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Ingat wewenang masing-masing pengelola keuangan daerah dalam melakukan realokasi anggaran, yaitu realokasi anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta realokasi antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA SKPD. Yang kedua, realokasi antar rincian objek belanja dan objek belanja berkenan dapat dilakukan atas persetujuan pejabat pengelola keuangan daerah. Yang ketiga, realokasi antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah. Keempat, realokasi anggaran dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan. Untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Realokasi anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. Anggaran yang mengalami perubahan, baik berupa penambahan dan atau pengurangan akibat realokasi anggaran, harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD. Jadi, komunikasi antara pemerintah daerah dengan pihak DPRD atau legislatif sangat penting diintensifkan, karena membuka program kegiatan baru antar kegiatan harus melalui DPRD dengan merubah peraturan daerah. Dengan demikian, alternatif membuka program kegiatan baru dapat dilakukan jika telah dilakukan komunikasi dengan DPRD sebelumnya, sehingga saat mengajukan Raperda, hal ini tidak menjadi kendala nantinya. Selanjutnya, apabila memilih skenario kedua, yaitu dengan menggunakan anggaran program atau kegiatan berkenaan, alternatif ini dapat dipilih apabila dalam APBD induk atau APBD pokok telah ada kegiatan utamanya di perangkat daerah yang menangani bencana. Biasanya kegiatan penanggulangan bencana ada di SKPD yang bertanggung jawab atau memiliki tugas pokok
menangani bencana. Pemilihan alternatif ini biasanya lebih mudah karena biaya yang digunakan telah tersedia rekening utamanya. Pengelola keuangan hanya mengkaji kembali kecukupan dananya. Ini tergantung skala bencana. Untuk keadaan seperti saat video ini dibuat, pandemi COVID-19, tentu anggaran harus ditambah karena bencana non-alam ini skalanya sangat besar. Selanjutnya, apabila memilih skenario ketiga, yaitu dengan menggunakan belanja tidak terduga. Kita ketahui belanja tidak terduga hanya dianggarkan dalam DPA Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Dengan demikian, prosedurnya melibatkan Kepala SKPD dan pejabat pengelola keuangan daerah. SKPD sebagai penanggung jawab teknis operasi penanggulangan bencana dan pejabat pengelola keuangan daerah sebagai penanggung jawab pendanaan belanja tidak terduga. Penggunaan belanja tidak terduga harus sangat berhati-hati karena pada saat audit biasanya bencana telah selesai. Psikologi situasi yang berbeda saat bencana di mana semua administrasi pencairan dana dimudahkan dan dilakukan secara cepat. Sementara pada saat audit nantinya, biasanya auditor mengesampingkan aspek suasana saat terjadi bencana. Auditor tetap mengejar bukti pertanggungjawaban atau SPJ sebagaimana kondisi normal. Ketiga alternatif realokasi anggaran tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Yang jelas, SPJ kegiatan bencana tetap harus diadministrasikan secara baik. Pertanyaan selanjutnya, dari mana sumber pendanaannya? Realokasi anggaran dapat bersumber dari minimal ada 5 komponen. Mungkin dapat ditambah dengan komponen-komponen lainnya yang penting didasarkan pada aturan yang jelas. Yang pertama, dengan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau saldo tahun anggaran sebelumnya. Yang kedua, dapat menggunakan realokasi dari rencana silpa tahun anggaran berjalan. Jika tahun anggaran berjalan, dianggarkan masih memiliki saldo lebih. Kemudian yang ketiga, pemangkasan kegiatan tahun anggaran berjalan. Ada kegiatan-kegiatan yang dapat dijadwalkan ulang atau rescheduling. Kemudian penyesuaian akres gaji PNS. Kita ketahui setiap tahun gaji PNS dibuat lebih pada saat penganggaran agar supaya untuk menjaga hal-hal yang dapat menimbulkan pembiayaan baru seperti kenaikan gaji dan lain-lain. Dan yang kelima, penyesuaian objek belanja tertentu pada kegiatan di semua SKPD. Demikian yang dapat disampaikan. Hal-hal yang belum dibahas dapat ditanyakan, ditulis dalam kolom komentar agar dapat didiskusikan bersama. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat.